Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan semangat. Hari ini kita ketemu lagi, kita akan belajar di tematik di tema 4E, subtema 2 tentang pahlawanku kebanggaanku. Oke, kita mulai ya. Kita akan membahas bahasa Indonesia. Di pembelajaran 3, kita akan belajar tentang menggali informasi menggunakan tabel KW atau tabel yang sudah kita pelajari yang kemarin ya. Tabel KW itu singkatan dari No Wonder ya. Kemudian di pembelajaran 4 kita akan belajar menggali informasi dari teks tentang tokoh pahlawan. Para pahlawan yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, rela berkorban demi bangsa dan negara. Mereka meninggalkan keluarga demi meraih kemerdekaan. Para pahlawan yang luar biasa ini berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Di antaranya banyaknya pejuang, ada pula pahlawan wanita yang ikut mengangkat senjata berjuang melawan penjajahan. Salah satunya adalah Cut Nyak. Oke, sekarang kalian bisa buka buku kalian di buku tema 4E halaman 54 sampai 55. Di situ ada sebuah bacaan, kita akan baca bersama-sama. Wanita pemberani Cut Nyak. Cut Nyak adalah wanita bangsawan. Beliau dilahirkan di Aceh pada tahun 1848. Cut Nyak menikah di usia yang masih muda dengan Teuku Ibrahim Lemengga. Pada tahun 1873, suami Cut Nyak berjuang melawan Belanda yang datang untuk menjajah tanah Aceh. Teuku Ibrahim Lemengga akhirnya gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Cut Nyak kemudian berjanji untuk melanjutkan perjuangan suaminya. Ia kemudian menikah kembali dengan rekan seperjuangannya yaitu Teuku Umar. Mereka pun berjuang bersama melawan penjajah hingga akhirnya Teuku Umar pun gugur dalam peperangan. Sepeninggal suaminya, pasukan Cut Nyak semakin lemah. Kondisi kesehatannya pun semakin menurun karena usianya semakin tua. Para prajurit Belanda pun semakin mahir dalam peperangan karena mereka telah terbiasa dengan medan tempur yang sama. Akan tetapi Cut Nyak menolak untuk menyerah. Akhirnya Cut Nyak pun tertangkap. Cut Nyak kemudian diasingkan ke Sumedang karena Belanda takut Cut Nyak dapat mempengaruhi rakyat Aceh untuk tetap berjuang. Cut Nyak wafat pada tanggal 6 November 1908 di Sumedang. Cut Nyak kemudian diberi gelar pahlawan nasional. Untuk menghargai perjuangannya, tokoh Cut Nyak diabadikan dalam berbagai benda. Misalnya pada pecahan uang kertas 10.000 yaitu pada tahun 1998 serta perangko. Nama beliau juga digunakan sebagai nama kapal perang TNI Angkatan Laut Indonesia yaitu KRI Cut Nyak. Oke, setelah membaca kalian bisa buka di halaman 55. Itu kalian disuruh untuk membuat ya pertanyaan apa saja yang sudah kalian ketahui tentang Cut Nyak dan apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang Cut Nyak. Oke, kita akan bahas ya seperti tabel kemarin. Kalau itu apa yang sudah aku ketahui tentang Cut Nyak. Jadi kita bisa dapat informasi ini dari bacaan tadi. Yang pertama, Cut Nyak lahir di Aceh pada tahun 1848. Yang kedua, suami pertama Cut Nyak bernama Teuku Ibrahim, yang kedua bernama Teuku Umar. Yang ketiga, Cut Nyak diasingkan ke Sumedang karena Belanda takut beliau mempengaruhi rakyat Aceh untuk tetap berjuang. Yang keempat, Cut Nyak wafat pada tanggal 6 November 1908 di Sumedang. Yang kelima, Cut Nyak diabadikan dalam uang kertas 10.000 yang pada tahun 1998 serta perangko serta sebagai nama kapal perang TNI Angkatan Laut Indonesia. Sedangkan Wonder, apa yang ingin aku ketahui lebih lanjut? Yaitu yang pertama, siapa nama orang tua Cut Nyak. Yang kedua, apa yang menyebabkan suami Cut Nyak gugur dalam pertempuran? Yang ketiga, bagaimana cara Cut Nyak melakukan pertempuran dengan Belanda? Yang keempat, di usia berapa Cut Nyak wafat?
Nah, berikutnya di halaman 55-56 di situ juga ada cerita. Ya, kita akan membaca bersama-sama Kartini Sang Pejuang Emansipasi Wanita. Indonesia memiliki banyak pahlawan wanita. Selain ikut berperang di medan tempur, sebagian dari mereka berjuang mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Kartini. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Kartini merupakan seorang priyayi atau keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya adalah seorang bupati Jepara. Asal keluarganya membuat Kartini dapat memperoleh pendidikan. Kartini bersekolah di Europe School hingga berusia 12 tahun. Setelah itu Kartini harus tinggal di rumah. Selama bersekolah, Kartini memperoleh banyak ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah bahasa Belanda. Saat sudah tidak bersekolah, Kartini tetap semangat belajar. Ia mulai mengirim surat kepada teman-temannya yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanom. Selain Rosa, Kartini juga sering berkirim pesan dengan Maria on Victor. Berkat mereka, Kartini semakin bersemangat untuk mengubah kehidupan bangsa Indonesia, terutama bagi kaum wanita. Kartini menceritakan berbagai hal dalam surat yang ia kirim kepada teman-teman di Belanda, seperti penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajah, serta kepeduliannya terhadap pendidikan kaum wanita Indonesia. Kartini juga menceritakan keinginannya untuk bersekolah hingga ke Belanda. Namun, larangan perempuan memperoleh pendidikan menjadi halangannya. Surat-surat Kartini tersebut kini dibukukan dan diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Semangat Kartini untuk mencerdaskan perempuan Indonesia ia wujudkan dengan mendirikan sekolah wanita di Kabupaten Rembang. Pendirian sekolah ini terjadi setelah Kartini menikah dengan Bupati Rembang, Adipati Aryo Singgih. Adipati mendukung semangat Kartini tersebut. Perjuangan mulia Kartini harus berhenti saat ia meninggal pada 17 September 1904. Untuk mengenang jasa dan perjuangannya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, di situ kalian disuruh untuk menuliskan informasi yang sudah kamu ketahui mengenai perjuangan Kartini, serta menuliskan juga informasi yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai perjuangan Kartini. Kamu disuruh menulis dalam bentuk tabel KW. Nah, di sini Miss Devi beri contoh ya. Kalian bisa pelajari, kalian bisa meneruskan ya. Untuk tabel wondernya, di sini Miss Devi cuma beri contoh 2 ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan menggali informasi dari teks tokoh pahlawan di pembelajaran 4 ya. Seorang pahlawan tidak selalu yang berjasa karena berperang membela negara. Pahlawan juga merupakan mereka yang berjuang meningkatkan martabat bangsa. Dewi Sartika, seorang pahlawan nasional yang berjasa dalam mengangkat derajat wanita Indonesia melalui bidang pendidikan. Perjuangan yang dilakukan tidaklah mudah karena pada saat itu wanita tidak diperkenankan bersekolah dan menuntut ilmu. Nah, kalian bisa buka buku kalian, buku tema 4E, halaman 55 sampai 56. Kita baca bersama-sama. Dewi Sartika, pejuang pendidikan. Pada masa lalu, pendidikan tidak menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia. Tidak dapat membaca dan menulis tidak dianggap sebagai sebuah kekurangan. Namun, mereka yang tidak berpendidikan dapat dengan mudah ditipu daya oleh pihak lain. Contohnya, masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kemunculan Dewi Sartika membawa perubahan yang besar bagi para wanita di masa itu. Dewi Sartika bertekad untuk belajar dan keluar dari kebodohan. Dewi Sartika dilahirkan di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Dewi Sartika merupakan anak dari priyayi Sunda yakni Raden Somanagara dan Raden Ayu Raja Permas. Ayahnya merupakan pejuang kemerdekaan pada masa itu. Kedua orang tuanya menyekolahkan Dewi Sartika di sekolah Belanda walaupun hal tersebut bertentangan dengan budaya adat pada waktu itu. Sejak kecil, Dewi Sartika yang bersekolah di sebuah sekolah dasar di Cicalengka sudah menunjukkan bakat sebagai pendidik. Sambil bermain di belakang gedung kepatihan, beliau sering mempraktikkan hal yang telah diajarkan di sekolah, mengajari baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan.
Dewi Sartika berkeinginan agar anak-anak perempuan di sekitarnya dapat memperoleh kesempatan menuntut ilmu pengetahuan. Pada tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Seloka Istri. Seloka Istri hanya terdiri atas siswa wanita. Di sana mereka diajari cara berhitung, membaca, menulis, menjahit, merenda, menyulam, dan pelajaran agama. Pada tahun 1910, nama Seloka Istri diubah menjadi Saloka Keutamaan Istri. Pada tahun 1920, seluruh wilayah Pasundan memiliki Saloka Keutamaan Istri. Saloka Istri juga didirikan di Bukit Tinggi. Dedikasi Dewi Sartika dalam mencerdaskan bangsa dan perjuangannya dalam pendidikan di Indonesia sangatlah luar biasa. Dewi Sartika pun diberi gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Desember 1966. Nah, setelah kalian membaca bacaan tersebut, kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks Dewi Sartika Pejuang Pendidikan. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama, di manakah Dewi Sartika dilahirkan? Ya, Dewi Sartika dilahirkan di Bandung. Yang kedua, kapankah Dewi Sartika dilahirkan? Dewi Sartika dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1884. Pertanyaan ketiga, mengapa pendidikan tidak menjadi kebutuhan utama pada masa lalu? Ya, karena pada masa lalu tidak dapat membaca dan menulis itu tidak dianggap sebagai sebuah kekurangan. Pertanyaan keempat, mengapa masyarakat Indonesia mudah ditipu daya oleh bangsa asing pada masa lalu? Ya, mudah ditipu karena banyak masyarakat Indonesia yang pada masa lalu tidak berpendidikan. Mereka sulit untuk bersekolah. Pertanyaan kelima, apa tekad Dewi Sartika bagi bangsa Indonesia? Tekad Dewi Sartika yaitu untuk belajar dan keluar dari kebodohan. Pertanyaan keenam, apakah bakat yang ditunjukkan oleh Dewi Sartika di sekolah dasar? Yaitu ketika sekolah dasar, Dewi Sartika menunjukkan bakatnya sebagai pendidik. Pertanyaan ketujuh, apa yang dilakukan oleh Dewi Sartika saat bermain di belakang gedung kepatihan? Yaitu Dewi Sartika mempraktekkan hal yang telah diajarkan di sekolahnya, seperti mengajari baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Pertanyaan ke-8, apa keinginan Dewi Sartika bagi anak-anak perempuan di sekitarnya? Dewi Sartika berkeinginan agar anak-anak perempuan di sekitarnya dapat memperoleh kesempatan menuntut ilmu pengetahuan. Maaf, sini Dewi empat ini enggak dipakai ya. Kalau mencet ini tadi ya. Oke. Pertanyaan ke-9, apa saja yang diajarkan pada Seloka Istri yang didirikan oleh Dewi Sartika? Ya, yang diajarkan ada banyak, yaitu cara berhitung, membaca, menulis, menjahit, merenda, menyulam, serta pelajaran agama. Pertanyaan ke-10, di mana saja Seloka Istri didirikan? Ya, Seloka Istri didirikan di seluruh Pasundan dan di Bukit Tinggi. Pertanyaan ke-11, jelaskan perjuangan Dewi Sartika dalam pendidikan bagi perempuan Indonesia. Ya, perjuangan Dewi Sartika adalah mendirikan sekolah Seloka Istri bagi para wanita. Terakhir, pertanyaan ke-12, Dewi Sartika diberi gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia. Setujukah kamu dengan hal tersebut? Mengapa demikian? Ya, kalau menurut saya setuju karena perjuangan Dewi Sartika di bidang pendidikan itu sangatlah luar biasa. Nah, berikutnya kita akan belajar IPA. Melakukan percobaan bayangan ganda dengan cermin. Ya. Untuk melakukan percobaan ini, mari kita simak penjelasan berikut ini. Alat dan bahan. Mistar, 2 buah kaca, pensil, busur, benda, kertas HVS. Untuk
mempermudah menghitung bayangan pada cermin, kita mengukur sudut terlebih dahulu di kertas HPS dengan ukuran 30 derajat, 40 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan 120 derajat. Cara menghitung bayangan pada cermin. Ambil cermin, tempatkan di tempat yang ingin diukur. Sekarang, ambil benda dan taruh di pertengahan cermin. Sekarang, kita ke ukuran 40 derajat. Lanjut ke ukuran 45 derajat. Dapat kita lihat jumlah bayangan pada sudut 45 derajat berjumlah 7. Lanjut ke ukuran 60 derajat. Dapat kita lihat pada sudut 60 derajat bayangan berjumlah 5. Lanjut ke ukuran 90 derajat. Dapat kita lihat pada sudut ukuran 90 derajat jumlah bayangan 3. Sekarang kita menghitung jumlah bayangan pada sudut 120 derajat. Dapat kita lihat jumlah bayangan pada sudut 120 berjumlah 2. Menghitung bayangan. Oke, kita lanjutkan ya. Di pelajaran PPKM menerapkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalimat tersebut memiliki makna yang sangat luas, di antaranya yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dan yang keenam, suka bekerja keras. Nah, berikut adalah contoh penerapan sila kelima Pancasila di lingkungan keluarga, yaitu menyayangi anggota keluarga tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya, membagi tugas dalam keluarga secara adil dan merata. Yang ketiga, menyimpan makanan kepada anggota keluarga yang belum makan.
Dan yang keempat, membagi uang yang adil kepada saudara jika diberikan uang oleh orang tua. Di sekolah, itu membagi tugas piket membersihkan kelas secara adil. Setiap siswa diberi kesempatan untuk menjadi ketua kelas. Memberikan beasiswa kepada siswa yang membutuhkan, memberikan nilai kepada siswa sesuai dengan kemampuan. Sekarang yang ada di masyarakat, yaitu tidak berpihak kepada salah satu tim yang sedang bertanding. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat. Memberikan kesempatan pada pejalan kaki untuk menyeberang melalui zebra cross jika sedang lampu merah. Selanjutnya, memperlakukan setiap orang sama di depan hukum. Dan membagi jadwal ronda malam secara adil. Dan yang terakhir, memberikan kepada setiap orang untuk ikut pemilu. Nah, berikut adalah contoh-contoh pengamalan sila kelima di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih buat perhatian kalian. Jaga kesehatan terus dan Tuhan memberkati.